Ketua Umum Golkar hasil Munas Bali, Abu Rizal Bakri, mengugat balik Agung Laksono ke pengadilan. Gugatan ini didaftarkan kubu Ical yang didampingi Yusril Isha Mahendra yang ditunjuk sebagai kuasa hukum. Gugatan tersebut dialamatkan kepada Presidium Penyelamat Partai Golkar, bentukan Agung Laksono yang menentang percepatan pelaksanaan Munas Bali. Kubu Ical yakin pelaksanaan Munas Bali sudah sesuai dengan ADRT partai. Sebelumnya kubu Agung Laksono yang terlebih dahulu menggugat Golkar pendukung Ical. Gugat-menggugat ini semakin menyulitkan upaya islah Partai Golkar yang saat ini sedang berusaha ditempuh kedua kubu. Untuk membahas mengenai saling gugat Partai Golkar ini telah hadir di studio Berita 1 mantan Ketua DPP Partai Golkar Hajrianto Tohari, dan nanti juga akan hadir peneliti LIPI Ibu Siti Zuhro. Oke, berbicara Pak Hajri, selamat datang di studio Berita 1, Pak. Sebelum kita berlanjut lebih jauh, posisi Bapak dulu nih sebagai orang Golkar saat ini bagaimana, Pak? Ya, ketika dimulai kericuhan dalam tubuh Partai Golkar, yaitu pembentukan Presidium Penyelamat Partai, saya kebetulan diajak masuk dalam Presidium, tetapi kemudian ketika di DPP Partai Golkar pada waktu itu terjadi kericuhan yang sudah berdimensi kekerasan fisik, maka saya mengundurkan diri dari Presidium Penyelamat Partai, dan sebagai fairness-nya saya juga mundur dari Ketua DPP Partai Golkar. Dan karena itu maka saya tidak menyetujui Munas Bali yang dipercepat itu, dan juga tidak menyetujui penyelenggaraan Munas di Jakarta. Pada waktu itu saya sudah wanti-wanti bahwa jika Munas Bali itu dipaksakan untuk dilaksanakan dipercepat, maka itu akan mendorong Munas yang lain, dan itu akan mengakibatkan dualisme DPP Partai Golkar. Dan jika dualisme itu semakin eksesif, bisa eksesif ke DPD-DPD 1, dan bisa juga ke parlemen, baik DPR maupun MPR, maka proses rekonsiliasi akan menjadi semakin sulit, karena aspeknya akan menjadi semakin banyak. Dan apa yang saya warning pada waktu itu betul-betul terjadi, dan sekarang saya menjadi inisiator bagi diselenggarakannya Munas Gabungan atau Munas Rekonsiliasi. Oke, jadi Bapak dalam posisi kemarin itu sudah memberikan warning. Oh ya. Kubu Ical, kubu Agung Laksono, tanggapan masing-masing bagaimana? Ya, seperti yang terjadi, Munas Bali tetap digelar, dan terjadi juga apa yang saya wanti-wantikan. Bukan bulan Januari Munas Jakarta digelar, bahkan tidak ada 1 minggu setelah Munas Bali. Dan apa yang saya khawatirkan terjadi juga, dualisme DPP Partai Golkar, dan apa yang saya khawatirkan mulai terjadi juga, upaya untuk berebut atau memperebutkan posisi fraksi Partai Golkar di parlemen. Dan kekhawatiran saya berikutnya mudah-mudahan tidak terjadi, yaitu ketika perpecahan yang sebetulnya masih bersifat elitis itu akan merembet ke daerah-daerah. Dan kalau itu terjadi, maka persoalan menjadi semakin kompleks, dan upaya untuk merekonsil kedua kubu itu akan menjadi semakin berat lagi. Sulit lagi ya. Nah, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami dalam Dialog Jurnal Pagi. Melanjutkan dialog kita tentang dualisme Golkar, saling gugat di Partai Golkar. Tadi sudah ada Pak Hajri, sekarang sudah hadir peneliti LIPI Ibu Siti Zuhro. Selamat datang Ibu, selamat bergabung bersama kami. Tadi Pak Hajri mengatakan bahwa di awal sebetulnya sudah ada warning dari beliau kepada kubu-kubu yang bertikai bahwa stoplah, supaya bisa rekonsiliasi jangan sampai merembet ke bawah, kurang lebih seperti itu. Nah, melihat perkembangan terakhir ini bagaimana pendapatnya? Iya, memang apa yang dipikirkan Mas Harjanto tadi itu, dia salah seorang yang pemikir ya.
apalagi partainya Pak Harjanto hari ini kan partai of ideas. Jadi pemikiran tadi itu tidak cukup didukung oleh banyak pemikir-pemikir lain di internal, sehingga pressure dari luar juga kurang. Karena memang Golkar juga tidak boleh egois. Golkar ini kan partai, jadi partai Golkar, bukan hanya functional group Golkar seperti zaman bahula gitu ya. Dia functional group yang selalu di kekuasaan. Ini partai. Jadi partai itu harus mencerminkan bagaimana sebagai rumah demokrasi ada kontestasi. Itu yang kita harapkan, kita bisa menyaksikan bersama ada pemilihan ketua umum yang dilakukan secara transparan, secara akuntabel, dan betul-betul bisa diikuti oleh memang kader-kader yang memiliki kualifikasi. Kan harusnya seperti itu. Kalau itu halnya tidak perlu sebetulnya ada dorongan yang luar biasa terhadap aklamasi. Jadi meyakinkan bahwa seseorang calon memenuhi suara yang utuh gitu ya, bulat. Lah ini tidak boleh karena demokrasi itu selisih satu pun menang kok gitu ya. Jadi ini indahnya sehingga bisa diterima oleh semuanya lah. Tapi mungkin harapan itu sirna ketika memang yang namanya partai politik dipacu atau dipicu untuk berkontestasi tapi lalu tidak mengindahkan transparansi tadi, sehingga gagasan dari Pak Harjanto Thohari tadi itu tumbang begitu saja dan beliau satu-satunya yang menarik diri untuk menyaksikan, apalagi kecenderungan violence ya, kekerasan tadi disebutkan itu sudah terjadi. Lah ini yang tidak elok sama sekali. Partai sekali bergolkar harus menggunakan cara-cara yang tidak musyawarah mufakat tapi cara-cara kekerasan, premanisme kan gitu. Yang itu yang membuat akhirnya Pak Hajri mundur lah ya. Iya. Seperti Pak berusaha ada dua kubu, lalu islah, tapi kemudian ada gugatan, terus kemudian akhirnya ini gugat balik. Berarti ini semakin berat dong Pak. Ya sebetulnya kan ketika Munas tetap berlangsung, Bali dan Jakarta, dan melahirkan dualisme DPP, itu penyelesaiannya kan cuma 3 saja, 3 cara. Yang pertama dengan melalui mahkamah partai, yang kedua dengan pengadilan, artinya menyelesaikannya di meja hijau di pengadilan, yang ketiga melalui rekonsiliasi atau islah. Cara yang pertama mahkamah partai tidak bisa dilaksanakan karena ketua mahkamah partai Pak Muladi sendiri sudah angkat tangan, oleh karena bukan hanya mahkamah partai ada 2 juga, tetapi beberapa anggota di mahkamah partai juga sudah mengundurkan diri atau tidak masuk lagi dalam kepengurusan mahkamah partai. Maka itu tidak bisa dilakukan, angkat tangan. Yang kedua melalui pengadilan, dan itu akan mengakibatkan proses yang sangat panjang dan berkepanjangan. Belum lagi ada jaminan mereka yang kalah akan dapat menerima begitu saja. Mungkin akan ada proses naik banding, kasasi dan sebagainya. Kalau keadaan seperti itu maka status quo, artinya DPP Partai Golkar tidak bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan politiknya. Dan sekarang itu yang terjadi karena kedua pihak saling menggugat ke pengadilan, dan itu pasti akan memakan waktu yang sangat panjang. Cara yang ketiga adalah islah atau rekonsiliasi yang saya... Ketua Umum Golkar hasil Munas Bali, Abu Rizal Bakri, mengugat balik Agung Laksono ke pengadilan. Gugatan ini didaftarkan kubu Ical yang didampingi Yusril Isha Mahendra yang ditunjuk sebagai kuasa hukum. Gugatan tersebut dialamatkan kepada Presidium Penyelamat Partai Golkar, bentukan Agung Laksono yang menentang percepatan pelaksanaan Munas Bali. Kubu Ical yakin pelaksanaan Munas Bali sudah sesuai dengan ADRT partai. Sebelumnya kubu Agung Laksono yang terlebih dahulu menggugat Golkar pendukung Ical. Gugat-menggugat ini semakin menyulitkan upaya islah Partai Golkar yang saat ini sedang berusaha ditempuh kedua kubu.
Untuk membahas mengenai saling gugat Partai Golkar ini telah hadir di studio Berita 1 mantan Ketua DPP Partai Golkar Hajrianto Tohari, dan nanti juga akan hadir peneliti LIPI Ibu Siti Zuhro. Oke, berbicara Pak Hajri, selamat datang di studio Berita 1, Pak. Sebelum kita berlanjut lebih jauh, posisi Bapak dulu nih sebagai orang Golkar saat ini bagaimana, Pak? Ya, ketika dimulai kericuhan dalam tubuh Partai Golkar, yaitu pembentukan Presidium Penyelamat Partai, saya kebetulan diajak masuk dalam Presidium, tetapi kemudian ketika di DPP Partai Golkar pada waktu itu terjadi kericuhan yang sudah berdimensi kekerasan fisik, maka saya mengundurkan diri dari Presidium Penyelamat Partai. Dan sebagai fairness-nya saya juga mundur dari Ketua DPP Partai Golkar. Dan karena itu maka saya tidak menyetujui Munas Bali yang dipercepat itu, dan juga tidak menyetujui penyelenggaraan Munas di Jakarta. Pada waktu itu saya sudah wanti-wanti bahwa jika Munas Bali itu dipaksakan untuk dilaksanakan dipercepat, maka itu akan mendorong Munas yang lain, dan itu akan mengakibatkan dualisme DPP Partai Golkar. Dan jika dualisme itu semakin eksesif, bisa eksesif ke DPD 1 dan bisa juga ke parlemen, baik DPR maupun MPR, maka proses rekonsiliasi akan menjadi semakin sulit, karena aspeknya akan menjadi semakin banyak. Dan apa yang saya warning pada waktu itu betul-betul terjadi. Dan sekarang saya menjadi inisiator bagi diselenggarakannya Munas Gabungan atau Munas Rekonsiliasi. Oke, jadi Bapak dalam posisi kemarin itu sudah memberikan warning. Oh ya. Kubu Ical, kubu Agung Laksono, tanggapan masing-masing bagaimana? Ya, seperti yang terjadi, Munas Bali tetap digelar. Dan terjadi juga apa yang saya wanti-wantikan. Bukan bulan Januari Munas Jakarta digelar, bahkan tidak ada 1 minggu setelah Munas Bali. Dan apa yang saya khawatirkan terjadi juga, dualisme DPP Partai Golkar. Dan apa yang saya khawatirkan mulai terjadi juga, upaya untuk berebut atau memperebutkan posisi fraksi Partai Golkar di parlemen. Dan kekhawatiran saya berikutnya mudah-mudahan tidak terjadi, yaitu ketika perpecahan yang sebetulnya masih bersifat elitis itu akan merembet ke daerah-daerah. Dan kalau itu terjadi, maka persoalan menjadi semakin kompleks, dan upaya untuk merekonsil kedua kubu itu akan menjadi semakin berat lagi. Sulit lagi ya. Nah, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami dalam Dialog Jurnal Pagi. Melanjutkan dialog kita tentang dualisme Golkar, saling gugat di Partai Golkar. Tadi sudah ada Pak Hajri, sekarang sudah hadir peneliti LIPI Ibu Siti Zuhro. Selamat datang Ibu, selamat bergabung bersama kami. Tadi Pak Hajri mengatakan bahwa di awal sebetulnya sudah ada warning dari beliau kepada kubu-kubu yang bertikai bahwa stoplah, supaya bisa rekonsiliasi jangan sampai merembet ke bawah, kurang lebih seperti itu. Nah, melihat perkembangan terakhir ini bagaimana pendapat Ibu? Iya, memang apa yang dipikirkan Mas Harjanto tadi itu, dia salah seorang yang pemikir ya. Apalagi partainya Pak Harjanto Tohari ini kan partai of ideas. Jadi pemikiran tadi itu tidak cukup didukung oleh banyak pemikir-pemikir lain di internal, sehingga pressure dari luar juga kurang. Karena memang Golkar juga tidak boleh egois. Golkar ini kan partai, jadi partai Golkar, bukan hanya functional group Golkar seperti
zaman bahula gitu ya. Dia functional group yang selalu di kekuasaan. Ini partai. Jadi partai itu harus mencerminkan bagaimana sebagai rumah demokrasi ada kontestasi. Itu yang kita harapkan kita bisa menyaksikan bersama ada pemilihan ketua umum yang dilakukan secara transparan, secara akuntabel dan betul-betul bisa diikuti oleh memang kader-kader yang memiliki kualifikasi. Kan harusnya seperti itu. Kalau itu halnya tidak perlu sebetulnya ada dorongan yang luar biasa terhadap aklamasi. Jadi meyakinkan bahwa seseorang calon memenuhi suara yang utuh gitu ya, bulat. Lah ini tidak boleh karena demokrasi itu selisih satu pun menang kok gitu ya. Jadi ini indahnya sehingga bisa diterima oleh semuanya lah. Tapi mungkin harapan itu sirna ketika memang yang namanya partai politik dipacu atau dipicu untuk berkontestasi tapi lalu tidak mengindahkan transparansi tadi sehingga gagasan dari Pak Harjanto Thohari tadi itu tumbang begitu saja dan beliau satu-satunya yang menarik diri untuk menyaksikan apalagi kecenderungan violence ya, kekerasan tadi disebutkan itu sudah terjadi. Lah ini yang tidak elok sama sekali. Partai sekali bergolkar harus menggunakan cara-cara yang tidak musyawarah mufakat tapi cara-cara kekerasan, premanisme kan gitu, yang itu yang membuat akhirnya Pak Hajri mundur lah ya. Iya. Seperti Pak berusaha ada dua kubu, lalu islah, tapi kemudian ada gugatan, terus kemudian akhirnya ini gugat balik. Berarti ini semakin berat dong Pak. Ya sebetulnya kan ketika Munas tetap berlangsung Bali dan Jakarta dan melahirkan dualisme DPP itu penyelesaiannya kan cuma 3 saja, 3 cara. Yang pertama dengan melalui mahkamah partai, yang kedua dengan pengadilan, artinya menyelesaikannya di meja hijau di pengadilan, yang ketiga melalui rekonsiliasi atau islah. Cara yang pertama